Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang bangun ruang tabung dan bangun datar persegi panjang. Kelompok 2 beranggotakan Reina Afifah atau saya sendiri, Lorifa Angelin, Sumayah Nur Syahidah, Rofiko, Sri Nur Husnul Khotimah, dan Risti Kayudana. Pembahasannya yang pertama adalah pengertian dan sifat tabung. Kemudian, yang kedua adalah jaring-jaring tabung. Yang ketiga adalah rumus tabung. Yang keempat adalah pengertian dan sifat persegi panjang. Yang kelima adalah rumus persegi panjang. Dan yang keenam adalah simetri putar, simetri lipat, dan diagonal persegi panjang. Yang pertama, pengertian dan sifat tabung. Kira-kira apa sih tabung itu? Coba kita perhatikan gambar di sebelah kanan. Itu adalah gambar dari tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Selanjutnya, untuk sifat-sifat tabung yaitu memiliki tiga bidang sisi utama, yaitu alas tabung, selimut tabung, dan tutup tabung. Kemudian, kita bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Di bagian atas itu disebut dengan tutup tabung yang berbentuk lingkaran. Kemudian, di bagian tengah, yang menyelimuti tabung disebut dengan selimut tabung. Dan yang paling bagian bawah berbentuk lingkaran itu disebut dengan alas tabung. Sifat yang kedua adalah sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Dan unsur-unsur tabung terdiri dari jari-jari, diameter, dan tinggi tabung. Unsur-unsur tabung. Kita bisa lihat ada di bagian alas tabung ada tulisan D dan R. D itu merupakan diameter dan R itu merupakan jari-jari, sedangkan T itu merupakan tinggi tabung. Jari-jari tabung adalah setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian tabung. Diameter tabung adalah 2 kali dari panjang jari-jari tabung. Dan tinggi tabung merupakan lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Next. Yang kedua, jaring-jaring tabung. Jika suatu benda beraturan dalam ruang dibuka dan direbahkan pada suatu bidang datar, maka akan dihasilkan suatu jaring-jaring tabung. Mohon maaf, suatu jaring-jaring. Jadi sebelah kiri itu kita bisa lihat bentuk dari tabung. Kemudian setelah kita lebarkan pada suatu bidang datar, maka akan menjadi seperti yang di sebelah kanan. Ada tutup dan alas tabung yang berbentuk lingkaran, serta ada selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Next. Jaring-jaring tabung. Nah, coba kita perhatikan. Ini ketika tabungnya ditutup, dan ketika dibuka, nah maka akan menjadi seperti itu ya. Nah, jaring-jaring pada tabung ini terdiri dari dua
bentuk. Yang pertama, dua buah lingkaran, yaitu alas dan tutup yang kongruen dengan jari-jari. Kemudian yang kedua, sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran alas atau 2πr, dan lebarnya merupakan tinggi tabung atau T. Next. Yang ketiga, rumus tabung. Rumus volume tabung pada dasarnya merupakan perkalian dari luas alas tabung dan tinggi tabung. Pada gambar tabung, alasnya berbentuk lingkaran. Rumus luas lingkaran yang dibutuhkan untuk mengukur alas tabung, untuk menghitung luas lingkaran menggunakan rumus, apa ya rumus luas lingkaran, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Rumusnya adalah pi r kuadrat. Di mana R merupakan jari-jari lingkaran dan Pi merupakan konstanta lingkaran yang biasa memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Nah, oleh karena itu, rumus dari volume tabung ialah Pi R kuadrat kali T. Di mana Pi merupakan konstanta lingkaran yang biasa memiliki nilai 22/7 atau 3,14, dan T-nya merupakan tinggi tabung, serta R-nya merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Next. Rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah penjumlahan dari luas dua buah lingkaran dengan luas persegi panjang. Luas dua lingkaran, yaitu PR kuadrat ditambah PR kuadrat sama dengan P 2 kali PR kuadrat. Nah, luas selimut tabung menjadi P atau keliling alas dikali L atau tinggi tabung. Maka menjadi 2 PR kuadrat, 2 PR kali T atau 2 PRT. Lanjut. Luas permukaan tabung yaitu luas dua lingkaran ditambah luas selimut tabung. Maka menjadi 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Dan menjadi 2 PR dalam kurung R ditambah T. Lanjut. Yang keempat, pengertian dan sifat persegi panjang. Apa ya pengertian persegi panjang itu? Nah, persegi panjang merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi jajar yang panjangnya sama dan 4 sudut siku-siku. Nah, kita bisa perhatikan gambarnya, itu merupakan persegi panjang. A, B, C, dan D merupakan sudutnya. Next. Sifat-sifat dari persegi panjang. Yang pertama, memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, memiliki 2 simetri lipat. Yang ketiga, memiliki simetri putar tingkat 2. Yang keempat, memiliki 4 titik sudut, di mana semua sudutnya sama besar, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Yang kelima, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tepat di titik pusat bangun persegi panjang. Yang ketujuh, titik pusat bangun persegi panjang membagi diagonal menjadi dua bagian yang sama panjang.
Dan yang terakhir memiliki dua buah sumbu simetri, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang kelima, rumus persegi panjang. Yang pertama adalah luas. Luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kita bisa perhatikan di gambar, yaitu panjang dan lebarnya persegi panjang. Lanjut. Kemudian, keliling dari persegi panjang, rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, cara mencari panjangnya yaitu luas dibagi lebar. Atau panjangnya itu sama dengan keliling dibagi 2, kemudian dikurangi dengan lebarnya. Nah, untuk mencari lebar, kita bisa menggunakan rumus luas dibagi panjang. Atau keliling dibagi 2 dikurangi dengan panjangnya. Kemudian rumus diagonal persegi panjang. Rumusnya adalah akar dari panjang kuadrat ditambah dengan lebar kuadrat. Yang keenam, simetri putar, simetri lipat, dan diagonal persegi panjang. Jadi, persegi panjang itu mempunyai dua simetri putar. Nah, yang di sebelah kiri itu putaran sejauh 180 derajat, dan yang di sebelah kanan itu putaran sejauh 360 derajat. Kemudian, simetri lipat pada persegi panjang. Next, persegi panjang mempunyai dua simetri lipat. Simetri lipat pertama, yaitu A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Bisa kita lihat ya. Kemudian, simetri lipat yang kedua, A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Jadi, tekuk ke samping. Dan ditekuk ke bawah. Next. Diagonal pada persegi panjang. Nah, yang miring itu namanya diagonal ya. Yang bawah namanya panjang, dan yang di samping namanya lebar. Next. A, B, C, dan D itu merupakan sudut dari persegi panjangnya. Nah, apa sih diagonal? Diagonal itu merupakan garis lurus yang menghubungkan antara satu sudut persegi panjang dengan sudut di seberangnya. Jadi, yang menghubungkan antara D dengan B, A dengan C, seperti itu. Nah, persegi panjang memiliki dua diagonal yang sama panjang. Ada D dengan B dan ada A dengan C. Lanjut. Wah, sudah selesai materinya. Terima kasih ya telah memperhatikan. Tetap semangat raih cita-cita. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.